Baik, terima kasih Dokter Ica atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya yang menghadiri acara webinar pada pagi hari ini. Suara saya terdengar jelas ya, Dokter Ica ya? Ya, jelas, Dok. Oke, ya. Baik pagi, terima kasih. Terima kasih kepada Sebu dan juga Dokter Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing mengenai jurnal terbaru mengenai manifestasi kulit pada COVID-19. Saya Tuntas dari Departemen Dermatologi dan Venerologi UGM dan saat ini sedang memulai untuk studi S3 saya di King's College London. Sebagai pendahuluan, seperti yang kita tahu bahwa pada situasi pandemik saat ini telah terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19, di mana angkanya telah melebihi 1,2 juta kasus dan diikuti oleh peningkatan jumlah kematian yang melebihi dari 70.000 kasus. Sebagai tindak lanjut atau sebagai respon dari peningkatan kasus yang tinggi serta sebagai upaya untuk melakukan diagnosis lebih dini dan pencegahan penularan, para klinisi dan peneliti saat ini telah mengamati gejala-gejala lain di ekstrapulmoner yang muncul akibat COVID-19 ini. Salah satunya yang muncul di kulit. Nah, menariknya manifestasi di kulit ini mudah dikenali dan dapat diamati dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu atau teknik khusus. Sehingga harapannya apabila klinisi menemukan tanda-tanda tersebut, tentunya pada individu yang disertai dengan riwayat berpergian di daerah endemis atau terdapat riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 ini dapat mengusulkan untuk pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk diagnosis COVID-19 yang lebih untuk lebih dini. Namun pada saat ini publikasi mengenai manifestasi COVID-19 pada kulit ini masih sangat terbatas. Nah, yang akan menjadi topik bahasan utama pada kesempatan kali ini adalah salah satu jurnal terbaru yang diterbitkan oleh Journal of European Academy of Dermatology and Venerology pada 26 Maret lalu yang berjudul Cutaneous Manifestation in COVID-19, A First Perspective yang ditulis oleh Dr. Recalcati dari Italia. Dr. Recalcati ini mengamati pada 148 kasus yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 melalui swab nasofaring dan juga orofaring. Kemudian 60 diantaranya dieksklusi karena memiliki riwayat penggunaan obat-obatan sistemik dalam waktu 15 hari terakhir. Mengapa demikian? Karena ada kemungkinan bahwa manifestasi kulit yang muncul akibat infeksi virus ini mungkin mirip dengan yang muncul akibat alergi terhadap suatu obat. Nah, dari 88 kasus yang sudah ada, ini diobservasi kembali oleh dermatologis tersebut, dan didapatkan 18 kasus atau 1/5 dari total kasus tersebut mengalami manifestasi kulit. Kemudian kapan manifestasi pada kulit itu muncul? Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa 8 dari 18 atau 44% ini muncul pada saat pasien tersebut ada di rumah sakit. Dan 10 di antara 18-nya atau 56% ini muncul setelah pasien tersebut pulang atau discharge dari rumah sakit. Kemudian bagaimana bentuk wujud kelainan kulit yang ditemukan pada pengamatan tersebut? Di situ ada 3 kelompok. Yang pertama, 78% atau 14 dari 18 pasien ini mengalami ruam kemerahan. Namun di jurnal tersebut tidak dijelaskan apakah hanya erupsi makulopapuler biasa atau disertai dengan tanda spesifik seperti desquamasi, itu tidak dijelaskan secara detail di jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, 3 pasien ini mengalami urtikaria atau biduran yang cukup luas, dan 1 pasien ini mengalami erupsi berupa vesikel atau lepuh berukuran kurang dari 1 cm yang menyerupai varicella atau cacar air. Kemudian penulis juga menggarisbawahi beberapa temuan. Yang pertama, regio atau tempat terjadinya lesi ini paling banyak muncul pada trungkus atau pada badan. Kemudian sebagian besar kasus ini tidak disertai dengan rasa gatal. Apabila disertai rasa gatal ini biasanya sangat
minim atau tidak sangat ringan. Kemudian lesi-lesi kulit yang muncul ini akan membaik dalam waktu beberapa hari dan digarisbawahi oleh penulis bahwa tidak ada korelasi antara tingkat keparahan penyakit dengan lesi kulit yang muncul. Nah, di sini digarisbawahi bahwa lesi-lesi kulit yang muncul karena COVID-19 ini sebenarnya sama atau mirip dengan manifestasi kulit akibat infeksi virus pada lainnya, di mana kita tahu bahwa ruam makulopapuler atau ruam kemerahan tersebut dan juga urtikaria juga telah diketahui bisa muncul karena infeksi dari berbagai macam organisme, contohnya Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr virus, CMV, HSV, human herpes virus, dan juga Coxsackie virus. Ini sudah banyak laporan yang mendahului dari adanya manifestasi kulit akibat infeksi dari organisme tersebut. Jadi penemuan dari temuan kulit yang terjadi akibat COVID-19 ini sebenarnya tidak spesifik. Kemudian juga yang menjadi catatan saya dari jurnal ini, ada beberapa catatan. Yang pertama, mungkin karena kondisi di lapangan yang sulit, maka terjadi inkonsistensi pemeriksaan dermatologi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi tidak dijelaskan atau tidak jelas kapan pasien diperiksa sejak onsetnya, ini tidak dijelaskan secara detail. Kemudian ada perbedaan pemeriksaan antara satu pasien dengan satu pasien lain, di mana ada satu pasien yang diperiksa secara langsung, ada pasien yang diperiksa hanya melalui dokumentasi pasien. Kemudian yang kedua, juga tidak dilakukan pencatatan terhadap pengobatan yang diberikan selama pengamatan atau pada saat perawatan di rumah sakit, di mana kita tahu bahwa mungkin alergi obat-obatan yang diberikan pada saat pasien dirawat di rumah sakit ini juga dapat memunculkan manifestasi kulit yang mungkin mirip dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, karena keterbatasan kondisi pada situasi pandemik seperti itu, tidak ada dokumentasi atau clinical photograph yang dilakukan oleh sang peneliti. Dan yang terakhir, tidak ada data mengenai parameter lab yang ditampilkan oleh peneliti karena ini hanya sebatas editorial letter untuk editor saja. Kemudian jurnal lain mungkin yang sebelumnya sudah terbit namun masih pre-proof, ini di jurnal American Academy of Dermatology. Ini melaporkan sebuah kasus dari Thailand yang awalnya muncul dengan ruam-ruam peteki atau bercak kulit merahan yang dia kurang dari 1 mm. Karena pasien tersebut juga memiliki hitung platelet yang rendah, maka pada awalnya sebenarnya pasien tersebut didiagnosis sebagai dengue fever. Nah, karena tidak membaik dan beberapa hari setelahnya muncul manifestasi yang lebih jelas untuk COVID-19 seperti batuk dan demam, maka pasien tersebut dilakukan pemeriksaan untuk COVID-19 dan ternyata hasilnya positif. Ini satu kasus dari Thailand. Kemudian ada beberapa jurnal lain yang sebenarnya bukan jurnal khusus untuk dermatologi, namun juga pada isi jurnal tersebut membahas beberapa manifestasi kulit yang ada pada pasien-pasien COVID-19. Yang pertama ini dari China, dari Guangdong. Ini melaporkan satu kasus seri, 3 pasien dari satu keluarga yang sama, di mana tiga-tiganya awalnya muncul sebagai pasien yang asimptomatik atau tidak memiliki gejala spesifik untuk COVID-19. Di salah satu pasien yang disebutkan sebagai pasien A, ini awalnya tidak memiliki gejala batuk atau demam atau malaise seperti pasien COVID-19 lainnya. Pasien tersebut, pasien A ini awalnya datang ke Departemen Dermatologi atau klinik kulit di China dan muncul memiliki keluhan sebagai urtikaria atau biduran. Kemudian yang kedua, ini dari Cina juga, dan masih dari China, dari Wuhan, di epicentrum awalnya, di mana melaporkan
penulis melaporkan 140 pasien dan dua kasus diantaranya atau 1,4% ini mengalami urtikaria atau tiduran. Kemudian masih dari China dan artikel dan abstraknya berbahasa Cina, ini mengamati 7 pasien COVID-19 yang mengalami critical illness atau dirawat di ICU seperti itu dan mengalami agroiskemia, di mana pasien-pasien tersebut 7 pasiennya mengalami cyanosis, kemudian cyanosis pada akral, kemudian ada bula pada kulit dan juga gangren. Namun sebenarnya manifestasi ini juga kurang spesifik untuk COVID-19 karena pasien-pasien dengan critical illness lain yang sering kita jumpai di ICU juga sering mengalami lesi-lesi kulit yang sama akibat penyakit lain selain dari COVID-19, sehingga manifestasi ini sebenarnya juga kurang spesifik. Kemudian ada satu laporan anekdotal yang belum dipublikasi, yaitu dilaporkan oleh seorang dermatolog dari USA oleh Dr. Randy Jacobs. Ini melaporkan seorang laki-laki berusia 67 tahun yang awalnya datang dengan sedikit demam dan juga hidungnya juga tersumbat namun masih sangat mild, dan pasien tersebut juga mengalami atau muncul erupsi ruam kemerahan, mengalami ruam kemerahan pada paha kanan, ini terjadi secara unilateral, dan ruam tersebut membentuk seperti jaring-jaring atau net-like pattern yang disebut sebagai transient lipidoid vascular eruption, dan setelah dites ternyata pasien ini juga positif untuk COVID-19. Kemudian bagaimana mekanismenya sampai saat ini belum diketahui apakah manifestasi tersebut terjadi akibat direct invasion oleh virus ke keratinosit atau epidermis atau dimediasi oleh suatu reaksi imun kompleks masih belum jelas, dan apakah peteki atau purpura yang terjadi ini terjadi akibat vasooklusi yang disebabkan oleh obstruksi mikrotrombotik atau suatu proses neurogenik juga sampai saat ini belum jelas dan membutuhkan penelitian atau observasi lebih lanjut. Kemudian untuk kesimpulannya sebagai take home message, untuk yang pertama, COVID-19 ini memiliki manifestasi kulit yang kurang spesifik, yang tidak spesifik seperti ruam kemerahan atau eczema rash, kemudian urtikaria, kemudian vesikel yang menyerupai varicella atau chickenpox, dan juga peteki. Kemudian pada individu yang memiliki manifestasi kulit tersebut yang kurang spesifik, namun juga memiliki simptom lain untuk COVID-19 yang lebih spesifik seperti demam atau batuk atau malaise, atau pada individu yang memiliki riwayat berpergian ke daerah endemis maupun individu yang mempunyai kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 dan memiliki gejala yang non-spesifik tersebut, ini perlu kita curigai dan perlu kita rujuk atau perlu kita cek untuk kemungkinan infeksi dari COVID-19. Dan terakhir, untuk penelitian lebih lanjut mengenai manifestasi kulit dari COVID-19 dan juga korelasinya terhadap parameter laboratorium maupun parameter klinis lainnya, ini perlu digali lebih lanjut. Ya. Sekian dari saya, mungkin bisa diskusi lebih lanjut.